Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidawati, mahasiswa PPG LPTK Universitas Jambi dengan nomor induk mahasiswa RTA 2G1251157 dan nomor UKG 201901139684 akan melaksanakan praktik mengajar untuk UKIN UKP PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Adapun praktik yang saya lakukan pada kelas 1 SD Negeri 23 Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum belajar kita biasakan membaca doa terlebih dahulu. Yuk ketua kelas pimpin doanya. Angkat kaki, angkat tangan, dimulai.
semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kita mengumpulkan kisah inspiratif dari berbagai belahan dunia dengan misi menginspirasi, memotivasi, dan memperbaiki moral masyarakat Indonesia. Untuk memahami pesan berharga dari kisah kali ini, simaklah sampai akhir. Suatu ketika di sebuah desa kecil yang indah, terdapat seorang gadis kecil bernama Mia. Ia adalah anak yang aktif dan senang bermain dengan teman-temannya. Setiap hari dia pergi ke sekolah dengan tas kecilnya yang selalu penuh dengan buku. Meski Mia adalah anak yang senang pergi ke sekolah, namun ia cukup kesulitan memahami perhitungan. Untuk perhitungan sederhana di bawah angka 10 saja, ia harus menggunakan bantuan tangannya. Sebenarnya itu merupakan hal yang wajar bagi anak sekecil Mia. Namun melihat perkembangan anak-anak yang lain yang sudah cukup pandai berhitung, membuat keluarganya cukup khawatir. Suatu hari di kelas, Pak Ronald, guru SD Mia, meminta para murid untuk menggambar. Sebagai pelajaran yang paling digemari para murid SD, mereka mengerjakan tugas dari Pak Ronald dengan antusias. Ia yang sudah mempersiapkan segala keperluan menggambar dari rumah juga tidak mau kalah. Ia menggambar dengan tekun dan gembira. Jika Mia kesulitan dalam pelajaran berhitung, maka pelajaran menggambar adalah sebaliknya. Ia adalah murid yang memiliki bakat menggambar paling baik. Hingga tiba waktu gambar dari para murid harus dikumpulkan. Satu persatu gambar mereka diberi nilai. Ada yang menggambar temannya, ada yang menggambar bebek, hingga gambar yang Pak Ronald tidak mengerti benda apa yang digambar. Sebagai seorang anak yang baru masuk SD, tentu Pak Ronald hanya bisa memaklumi. Pak Ronald kemudian memberikan penghargaan kepada para muridnya yang sudah bekerja keras dengan tanda tangan dan ucapan menarik. Dia yang mendapat pesan pada gambarnya, "Kerja bagus Mia, gambarmu sangat indah." Rasa sangat senang. Ia yakin sang ibu akan bangga dengan hasil itu ketika ia membawanya kembali ke rumah. Hingga bel keluar main pun berbunyi. Para murid bertebaran keluar dan sebagian memilih pergi ke kantin. Ia yang sebenarnya membawa bekal makan siang juga memilih untuk keluar bersama teman-temannya. Makan sendirian di kelas bukanlah hal yang ia senangi. Hingga tiba waktunya ia memesan makanan. Terjadilah hal yang cukup membingungkan Mia. Ia kesulitan menghitung jumlah pesanannya hingga harus dibantu oleh salah seorang temannya. Ternyata isu bahwa Mia tidak pandai berhitung bukanlah isapan jempol semata. Hingga saat kelas sudah dimulai kembali. Sekarang waktunya pelajaran matematika. Pak Ronald memulai pelajaran untuk menguji pemahaman murid-muridnya tentang penjumlahan sederhana. Pak Ronald mengambil 3 apel dari mejanya dan bertanya kepada para muridnya, "Anak-anak, jika saya memberikan 1 apel, ditambah 1 apel, dan ditambah lagi 1 apel, berapa apel yang kalian miliki?" Para murid serentak menjawab, 3. Namun tak seperti jawaban murid lainnya. Mia mengangkat tangannya dan dengan senyum malu-malu berkata, 4 Pak Guru. Pak Ronald sedikit bingung dan mendekati Mia. "Baiklah Mia, coba dengarkan baik-baik," ucap Pak Ronald. Berpikir jika Mia sebelumnya tidak mendengarkan dengan baik. Mia dengarkan baik-baik. Ini sangat sederhana. Jika saya memberimu 1 apel, ditambah 1 apel, dan ditambah 1 apel lagi, berapa apel yang kamu punya? Tanya Pak Ronald sambil menunjukkan apel itu kepada Mia. Mia mencoba menjawab dengan menghitung jarinya. Setelah beberapa saat, ia pun tersenyum dan menjawab dengan percaya diri, 4 Pak Guru. Pak Ronald yang memang adalah guru yang penyabar, mencoba memikirkan cara untuk mengajari Mia. Hingga ia ingat jika Mia sangat menyukai stroberi. Ia pikir jika Mia tidak suka apel, jadi ia kesulitan untuk berpikir. "Baiklah Mia, kita coba pertanyaan yang lain. Jika aku memberimu 1 stroberi, ditambah 1 stroberi, dan ditambah lagi 1 stroberi, berapa stroberi yang kamu punya?" Mia kecil mencoba lagi berhitung dengan jari-jari mungilnya. Dan setelah beberapa saat, dengan senyum di wajahnya, ia menjawab, 3 Pak Guru. Mendengar jawaban itu,
Pak Ronald yang dari tadi menahan nafas melihat Mia menghitung, kini akhirnya bisa tersenyum puas. Tapi mau bagaimanapun, Mia harus bisa menjawab pertanyaan sebelumnya. Jadi Pak Ronald mengulang pertanyaannya. Baiklah Mia, sekarang kita kembali kepada apel ini. Jika aku memberimu satu apel, ditambah satu apel, ditambah satu apel, berapa apel yang kamu miliki? Tanya Pak Ronald sambil menyerahkan apel-apel itu satu persatu kepada Mia. Mia tanpa ragu menjawab dengan polos, 4 Pak Guru. Mendengar jawaban itu, kesabaran Pak Ronald mulai runtuh. Suaranya mulai menggigil dan bertanya kepada Mia bagaimana ia bisa menghitung stroberi sedang ia tidak bisa menghitung apel. Padahal sudah ada contoh fisik dan itu adalah penjumlahan yang sangat sederhana. Saya memberimu 3 apel Mia, kenapa kamu terus mengatakan memiliki 4 apel? Tanya Pak Ronald dengan tegas. Mia kecil yang mendengar suara Pak Ronald meninggi mulai merasa takut. Karena saya memiliki 1 apel di dalam tas Pak Guru, ujar Mia menunduk dengan suara bergetar. Pak Ronald sejenak tertegun. Ia tersadar ternyata masalahnya tidak sesimpel itu. Mia kecil yang dia anggap salah ternyata tidak sepenuhnya salah. Teman-teman, kejadian seperti ini sering kita temui dalam kehidupan kita, di mana saat kita merasa benar, mendapat orang lain yang berbeda ternyata tidak sepenuhnya salah. 5 tambah 5 memang benar jawabannya 10, tapi 6 tambah 4 dan 3 tambah 7 juga sama jawabannya 10. Maka dari itu janganlah kita selalu merasa paling benar. Ada banyak cara, alasan, dan sudut pandang orang yang tidak kita ketahui. Dengarkanlah penjelasan orang lain sebelum menghakimi. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif untuk mensupport kami agar bisa terus berupaya menginspirasi dan memperbaiki moral masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari video tersebut? Siapa yang bisa jawab? Bagaimana videonya tadi? Sedih, senang, bahagia. Bagaimana perasaan setelah kita menonton video tersebut? Sedih. Sedihnya kenapa? Sedihnya karena si Mia. Si Mianya kenapa? Dimarahin sama Pak Guru. Kenapa dia dimarahin? Karena apelnya 3, dia jawab 4. Sebenarnya kenapa dia jawab 4? Ada yang tahu kenapa dia jawab 4? Iya, tepat sekali karena di dalam tasnya ada apel 1 lagi. 3 ditambah 1 jadinya 4. Tapi dia benar ketika dia menjawab stroberi. Ketika ditanya berapa stroberi tadi, dia benar menjawabnya 3. Tapi apelnya ketika apelnya 3, tapi dia jawabnya 4 karena ada 1 lagi di dalam tasnya. Berarti pelajaran yang bisa kita ambil ketika pendapat kita harus menghargai pendapat kawan kita. Kadang kita nggak tahu apa yang dia ingin sampaikan sebelum dia menyampaikan semuanya. Jangan kita menghakimi dia terlebih dahulu. Tunggu dulu sampai dia selesai ngomong. Misalnya kita mau tanya sama dia, oh kok kamu telat sekali sampainya? Misalnya seperti itu. Tunggu dulu jawabannya, kenapa dia telat sampai. Jangan menghakimi kawan kita. Itu ya? Siap? Ya. Sekarang kita lanjutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oh, belum. Materi kita hari ini yaitu tentang jam. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya kan? Jadi bisa kita baca sama-sama. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dan
saya jelaskan supaya teman-teman mengerti. Lihat, jarum yang pendek menuju ke arah angka 8, sedangkan jarum yang panjangnya menuju ke arah angka 12. Jadi ini adalah jam 8 pagi. Bisa dipahami? Alhamdulillah, Diva benar anak-anak. Ini adalah jam 8 pagi. Nah, jam 8 pagi adalah waktunya kita belajar di sekolah. Jam 8 pagi waktunya. Lihat, ini sudah jam 10. Waktunya Diva pulang sekolah. Benar, Pus. Sebentar lagi aku pulang ke rumah. Ayo anak-anak, lihat jam di depan. Jarum jam yang pendek sudah menunjuk ke arah angka 10. Itu berarti kalian bersiap-siap untuk pulang sekolah. Hai teman-teman, aku sedang membantu ibuku memasak untuk makan siang. Gimana Bu masaknya? Aku sudah lapar. Sabar, Pus. Coba lihat, sekarang sudah jam berapa? Kita akan makan siang pada jam 12 siang. Jarum pendeknya menunjuk ke arah angka 12. Berarti jam 12 siang. Sabar ya Pus, pasti sebentar lagi jam akan berbunyi. Nah, sekarang sudah jam 12 siang, Pus. Jarum pendeknya menunjuk ke arah angka 12. Sedangkan jarum yang panjangnya menuju ke arah angka 12. Nah, sekarang ayo kita makan siang. Aduh, panas sekali terik matahari ini. Sekarang matahari bersinar tepat di atas kita, Pus. Inilah yang dinamakan siang hari. Apa bedanya sama pagi hari? Ya jelas beda dong, Pus. Kalau pagi hari, sinar matahari tidak sepanas ini. Dan juga letaknya terlihat oleh kita tidak setinggi ini. Diva sayang, sekarang sudah jam 1 siang. Waktunya kamu dan Pus tidur siang. Baik, Bu. Wah, benar, Diva. Ini sudah jam 1 siang. Apakah teman-teman bisa menjelaskan arah jarum jamnya? Benar. Jarum jam yang pendek menuju ke arah angka 1. Dan jarum yang panjang menuju ke arah angka 12. Karena ini di siang hari, maka dinamakan jam 1 siang. Sebentar ya teman-teman, Diva dan Pupus mau tidur siang dulu. Jangan kemana-mana ya. Jam 4 sore nanti, Diva pasti sudah bangun. Iya. Si Diva jam 1:45 tidur siang. Iya. Itu tadi bunyi jam 4 sore. Kalian pasti sudah tahu kan? Hari sudah sore, sinar matahari sudah tidak panas lagi. Matahari akan terbenam di arah barat, Pus. Ingat Diva, jam 4 sore waktunya kita menyiapkan kita di kebun. Pak yang mau tidur kan? Oh iya, aku hampir lupa. Ayo Pus. Wow, subhanallah, hari sudah malam, matahari sudah terbenam. Karena hari sudah gelap, berarti sudah malam.
Jangan lupa cuci kaki dan tangan sebelum tidur ya. Baik, Bu. Sekarang, Ipa dan Pupus tidur dulu. Apakah teman-teman tahu ini jam berapa? Jarum yang pendek menunjuk ke arah angka 6. Jarum yang panjang
panjang, sedangkan yang ini jarum pendek. Ini dibacanya jam berapa? Jam 3 seperti yang dibilang tadi. Di atas sini kita baca juga jam 3. Tidak lewat. Jam 3 tepat. Kita bacanya jam 3.00. Oke. Kaca Ramadu. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada pertanyaan? Ada. Kalau misalnya ada, boleh bertanya. Selanjutnya, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, Ibu akan bagikan kelompok kita sekarang kerja kelompok. Hari ini ada 2 tugas. Ada tugas kelompok, ada tugas individu. Tapi sebelumnya kita harus memahami dulu materi. Ada yang ingin bertanya? Berarti sudah paham semuanya ya? Oke, berarti sekarang kita bagi kelompok. Ini kelompok berapa? 1. Oke, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Ada tulisannya di soal. Petunjuk pengerjaan soal. Kerjakan soal-soal berikut. Diskusikan bersama kelompokmu. Tulislah hasil diskusi kalian pada lembar kerja. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Oke? Ini boleh. Di sini biasanya kakak tulisnya ini dibaca berapa? Berarti ini bisa ditulis di sini kita di sini kegiatan kita biasanya di jam 5 kita lagi ngapain? Oke? Ini berapa hal? Ini dibacanya jam berapa? Jam 7 lewat 5 menit. Di jam 7 lewat 5 menit. Jam 7 lewat 5 menit biasanya ini di gambar yang ini dibuat ya. Dan di 7 di mana angka 7? Iya. Ya, iya. Ya kayak seperti yang Ibu ajarin tadi. Kalau nggak tidak paham, berarti jarum pendek di angka 7, jarum panjangnya di angka 5. Di sini nanti ditulis apa yang kita lakukan di jam tersebut. Biasanya apa yang kita lakukan di jam tersebut? Itu kita di nomor 2 dan seterusnya. Oke? Masih semangat? Masih. Pak Ibu udah, Ibu lihat udah kurang semangat? Untuk lebih semangat lagi, kita udah masuk kelompok, kita sebut semangat dulu boleh ya? Mau kita sebut semangat? Mau. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Udah lebih semangat lagi? Udah siap untuk mengerjakan soal? Siap. Boleh di atas tulis nama di situ, iya. Ini bukan gambar. Ini cara membaca jam. Ini gambar jamnya dicari garis. Ada jarum panjang, ada jarum pendek di sini digambar. Tulis di mana yang kita di jam tersebut. Seperti yang dijelaskan tadi di video yang dijelaskan tadi di jam tersebut ini apa yang kita lakukan. Tapi tidak sama dengan kelompok yang lain. Biasanya kakak kan yang segini saya rahasia, kadang-kadang kita di jam segini dia mengulang. Boleh. Nama kelompok 2. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ini cara membaca jam, ini gambar jam, tinggal buat ya. Garis panjang, ada jarum yang panjang, ada jarum pendek, dan jam ini. Di sini, apa yang bisa kita lakukan di jam tersebut? Tentunya berbeda dengan kawan-kawan kita yang lain.
lewat 20 menit jam. Jam 1 lewat. Ini dibacanya kayak mana? Jam 1 lewat. Ya, jam 1 lewat 5 menit. Ya. Jam makan siang. Karena kan ini kan belum jam makan siang boleh. Biasanya kakak jam segini ngapain di rumah? Iya, boleh. Tulis jam biasanya jam segini. Biasanya jam 1 lewat 35 menit kami makan siang. 35 menit kami makan siang. Ada lagi? Sudah siap? Oh, satu lagi. Sudah ini jam berapa ini bacanya? Sudah lewat 10. Biasanya kami ya jangan diganti oleh jam 11. Oh, lagi belajar mulai sehat. Atau di jam segitu kita lagi bantu orang tua di rumah. Bisa kan? Kami biasanya membantu orang tua di rumah. Kami biasanya membantu orang tua di rumah. Oke. Biasanya kakak jam 2 ngapain? Pergi ngaji? Boleh. Setelah makan siang pergi ngaji. Banyak-banyak kita pergi ngaji. Ada yang sudah siap? Nanti kalau ada siap, yang kedua ada takbir ya. Ada kelompok 4. Nanti kasih tahu lagi. Iya, di sini kelompok 4. Oke. Oke, kelompok 4 tulis nama Rosa, tulis nama ya. Nanti sampai ke depan nama saya gitu. Kasih tahu nama sampai saya nanti siapa, oke? Tiga presentasi biar kawan kita tahu juga. Kita di rumah siap. Lewat sini ya, dari jalannya ya. Halo. Halo. Sekarang ada yang sudah siap, waktunya presentasi. Yang sudah siap, coba tunjuk tangan. Oke. Yang sudah siap, yuk presentasi. Kelompok mana yang sudah siap? Tunjuk tangan. Kelompok mana yang siap duluan? Biar kita beri apresiasi kelompok mana yang siap duluan. Yuk berani, kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 4. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4 sudah siap. Boleh. Yuk, kelompok 4 kita tampil. Kita tampil duluan. Mau bertanya atau mau tampil? Sudah. Siapa yang kelompok 4 mau tampil duluan? Dapat nilai plus kalau tampil pertama. Ayo, siapa yang mau tampil pertama? Kelompok 3 juga sudah siap. Nanti kamu duluan sama kelompok 3 loh. Ayo. Anak ibu semuanya berani. Yuk kita tampil duluan. Siapa yang mau tampil duluan? Kenapa? Ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Biar aja. Ini nanti ini yang dipresentasi. Nah, saya dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3. Nama saya nanti sebutkan nama saya dan di samping saya. Di samping nanti di samping saya sebutkan nama. Habis itu nomor 1. Nomor 1 cara membacanya. Ini nggak usah. Nomor 1 ya. Jam 7 lewat 5 menit. Ini tinggal dibaca. Jam saya pergi ke sekolah. Kami, ini tulisnya kami. Karena ini berempat. Ini tulisnya kami. Yuk kita tampil. Kelompok apa? Ibu. Belum, berarti kelompok 3. Ayo. Iya. Ini dibacanya jam berapa, Pak?
Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang ditanyakan? Guru beraya sobat. Ada yang kurang dimengerti? Ada yang kurang dimengerti? Tidak. Sudah bisa dipahami semuanya? Sudah bisa dipahami semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih kakak. Ore. Yuk, terima kasih kakak. Sudah bisa. Yuk sekarang minta ke nomor berapa? Kelompok berapa? Kelompok satu. Ini sudah berdua sama kelompok dua. Sini lagi kakak. Kami dari kelompok dua. Saya. Kami dari kelompok dua. Nama saya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Badawi. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Badawi. Kami akan menjelaskan soal kami biasanya iya, lanjut nomor 4. Ini sudah. Yuk perhatikan kawan kita. Nah, yang lagi tampil. Iya, selanjutnya di nomor 3. Ya, selanjutnya jam. Ya. Selanjutnya. Ya, alhamdulillah. Kelompok 2 sudah selesai. Hore. Pertanyaan kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, semuanya sudah mengerti? Semuanya sudah dimengerti. Sudah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih kakak. Yuk duduk kembali. Terima kasih kakak. Yuk, sekarang mau lanjut kelompok berapa? Oke, yuk lanjut kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1, nama saya Rani Sapri, di samping saya kenalkan nama saya Nafisa Askia. Perkenalkan nama saya Nafisa. Perkenalkan nama saya Mulia Muhammad. Jam 7:05 kami pergi sekolah. Jam 10:20 jam kami istirahat di sekolah. Jam 1:55 kami baru pulang sekolah, lalu kami bantu orang tua. Jam 2:15 jam kami pergi lagi. Jam 11:10 kami masih belajar di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oh, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah dimengerti. Wow, keren. Wow, keren. Yuk gitu. Bisa? Bisa. Yuk, kita kasih wow dulu untuk kawan-kawan kita ya. Yuk, 1, 2, 3. Wow, keren. Wow, keren. Sekali lagi. Wow, keren. Wow, keren. Alhamdulillah. Terima kasih kakak. Nah, yuk duduk kembali.
promosi. Nah, lanjut apa? Presentasi nomor 1. Ya, sudah lewat ingat. Dari dia pergi sekolah. Nah, Jam 10 lewat 20 jam istirahat. ya. Jam 1 lewat 35 kami tidur siang. Ya.
ready for good? Sudah ada semangat lagi, sudah siap belajar lagi. Berarti kembali fokus. Apa yang dapat disimpulkan dari pembelajaran kita tadi? Coba kakak. Boleh? Ayo, apa yang bisa kita simpulkan tadi? Kita sudah belajar selama 50 menit. Apa yang bisa kita dapat simpulkan? Menari. Belajar apa? Menari. Iya, menari ada, menyanyikan lagu ada. Tapi tentang materi pembelajaran kita yang tadi itu, tentang jam. Iya, apa yang bisa kita pahami? Jam. Iya, betul. Jam adalah waktu. Itu tepat sekali. Ada lagi? Angka 1 sampai 12. Iya. Jam adalah waktu. Tadi dibilang sama kakak Syakila. Ada kakak Humaira. Kakak Humaira bilangnya jam ada angka 1 sampai angka 12. Iya, tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya kita simpulkan. Berarti kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, waktu ya. Nah, kita ambil kesimpulannya dari waktu. Waktu adalah lamanya suatu hal berlangsung atau kapan hal tersebut terjadi. Biar kita bisa kasih tahu teman-teman, bisa kita kasih tahu ibu guru kapan suatu hal itu berlangsung. Berarti kita harus bisa membaca jam dulu, harus bisa membaca waktu dulu. Nanti kalau misalnya ada kawan kita yang jatuh di luar, Bu, simpulan jatuh tadi di jam 8. Ibu gurunya belum datang. Baru ada pertolongan di jam 9. Nah, berarti untuk itu kita harus bisa membaca jam. Biar kita bisa tahu kapan kejadian itu terjadi. Oke, betul. Selanjutnya di jam itu ada jarum panjang dan ada jarum pendek. Jarum panjang menunjukkan menit. Jarum pendek menunjukkan jam. Iya, ada jarum satu lagi yang jarum kecil yang kasih tahu tadi yang jarum kecil. Oh iya, menunjukkan detik. Oke, boleh. Abang berarti sudah bisa memahami di jarum ada jarum kecil satu lagi. Oke, itu berarti yang bisa kita simpulkan hari ini tentang jam. Ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin ada kawan kita yang lebih memahami dari pembelajaran kita yang tadi. Yang boleh? 1 jam? Betul, 1 jam 60 menit. Ya, kakak Syakila, hore. Ada lagi yang bisa mengungkapkan pendapat? Ya, ada yang lebih tepatnya lagi ini untuk mengambil kesimpulan. Berarti pada pembelajaran kali ini kita telah belajar tentang konsep waktu. Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diingat. Oke? Ya, ini yang perlu diingat dari pembelajaran kita pembelajaran hari ini. Waktu adalah suatu ukuran yang menandakan kapan suatu terjadi. Kita menggunakan waktu untuk mengetahui jam, menit, dan detik. Jam, kita belajar tentang jam analog dan digital. Jam analog memiliki jarum pendek. Untuk jam dan jarum panjang untuk menit. Oh, ibu ulang. Jam, kita belajar tentang jam analog dan digital. Jam analog memiliki jarum pendek. Untuk jam analog memiliki jarum pendek. Untuk jam dan jarum panjang untuk menit. Jam digital untuk menunjukkan angka dengan jelas. Pembagian waktu. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Aktivitas harian. Kita juga membahas bagaimana kita menggunakan waktu dalam aktivitas sehari-hari, seperti waktu bangun, waktu sekolah, dan waktu tidur. Menentukan waktu. Kita belajar cara membaca waktu pada jam
Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bangun datar. Oke? Berarti di rumah kalian bisa baca-baca tentang bangun datar agar di pertemuan selanjutnya kita sudah memahami sedikit. Tinggal kita bahas sedikit, sudah paham semuanya. Pesan moral, apa yang kita dapat pesan moral dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang bisa kita dapat? Misalnya tentang waktu. Pernah dengar waktu adalah pedang? Pernah dengar waktu adalah uang? Pernah. Abang pernah dengar? Kenapa dikatakan waktu adalah pedang? Apa? Coba ulang sekali lagi, ibu mau dengar? Iya, karena waktu tajam seperti pedang. Jika kita tidak menggunakannya dengan baik, maka kita akan rusak, akan rugi. Waktu itu begitu cepat, tidak bisa diulang. Makanya dikatakan waktu itu seperti pedang, karena waktu itu cepat. Kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, kita tidak bisa mengulang lagi waktu. Bisa dipahami? Ya, oke. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Maka Ibu akhiri. Terima kasih untuk perhatian kalian semuanya. Ibu akhiri. Mari kita tutup dengan berdoa. Allahumma firli fid dunya